Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan dan memperbanyak kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan pada kita, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam. Dan mari kita menjadi pribadi-pribadi yang banyak bersyukur kepada Allah dengan kesyukuran yang banyak. Ya, lisan kita mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian anggota tubuh kita gunakan ya dalam rangka kita taqarrub ilallah, melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan dan amal shalih. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita habibina wa syafi'ina wa qudwatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tidak lupa kami berwasiat pada diri kami pribadi, juga pada seluruh pemirsa channel YouTube Teman Baik. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menarik yang terjadi pada Imam Nawawi. Ya, pada suatu saat beliau berada di Damaskus, tinggal di Damaskus. Penguasa Damaskus saat itu akan berperang untuk mengusir pasukan Tartar. Dan sebelum berperang, penguasa Damaskus saat itu mengumpulkan para ulama dan kemudian minta fatwa. Fatwanya apa? Ya, fatwanya adalah agar dirinya diperbolehkan untuk mengambil harta rakyat sebagai bekal untuk perang. Dan melihat situasinya seperti itu, maka para ulama yang ada di Damaskus saat itu setuju ya untuk mengeluarkan fatwa seperti itu, bahwa memang dalam urusan jihad seperti ini seorang penguasa boleh mengambil harta rakyat sebagai bekal untuk berjihad. Kemudian penguasa Damaskus saat itu kemudian bertanya kepada para ulama ini, kira-kira di sini di Damaskus ini masih ada nggak ulama yang tidak sepakat dengan fatwa ini? Masih ada. Ya, siapa? Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Ya, terus kemudian penguasa ini memanggil ya Imam Nawawi itu untuk datang dan kemudian dipanggil dan beliau pun datang. Kemudian beliau mengajukan permintaan yang sama agar Imam Nawawi ini menyepakati fatwa bahwa penguasa boleh mengambil harta rakyat dalam rangka bekal untuk berjihad, mengusir pasukan Tartar dari bumi Damaskus. Karena ulama-ulama yang lain sudah menyepakatinya dan mereka tidak ada masalah dengan itu. Kemudian Imam Nawawi berkata, saya tahu siapa dirimu. Engkau dulu itu miskin, sekarang jadi kaya, jadi penguasa. Kemudian engkau punya 1000 budak. Bayangkan, 1000 budak laki-laki yang masing-masing dari mereka itu memiliki emas. Dan engkau memiliki 200 budak perempuan yang masing-masing dari mereka itu punya harta perhiasan. Serahkan dulu perhiasan-perhiasan yang dimiliki oleh budak laki-laki dan budak perempuanmu, digunakan sebagai bekal untuk jihad, dan mereka tidak harus bebas, mereka tetap menjadi budakmu. Setelah engkau lakukan itu dan masih ada kekurangan, maka saya siap untuk mengeluarkan fatwa bolehnya mengambil harta rakyat sebagai bekal untuk berjihad melawan pasukan Tartar. Ketika mendengar seperti ini, maka penguasa Damaskus saat itu marah luar biasa. Akhirnya kemudian mengatakan kepada Imam Nawawi, usir orang ini dari negeriku. Kemudian diusirlah Imam Nawawi dari Damaskus. Beliau taat, dipanggil penguasa taat, diusir oleh penguasa juga taat. Tapi dalam urusan fatwa, dalam urusan putusan hukum, beliau itu independen. Beliau bersikap kritis dan independen. Dan kemudian beliau pergi ke luar Damaskus. Kemudian setelah itu para ulama yang ada di situ memberikan saran ya kepada penguasa Damaskus bahwa beliau ini adalah ulama yang sangat dihormati, sangat disegani, menjadi rujukan banyak pihak, termasuk kami-kami ini. Maka jangan engkau keluarkan dia dari Damaskus. Setelah mendapatkan bujukan seperti itu, pertimbangan seperti itu, maka keluar lagi undangan kepada Imam Nawawi untuk datang kembali tinggal di Damaskus. Tapi kemudian ketika berita itu disampaikan kepada Imam Nawawi, beliau berkata, saya menolak, saya tidak mau masuk Damaskus selama penguasa itu masih ada di situ. Ini yang terjadi pada Imam Nawawi. Pemirsa channel YouTube Teman Baik yang dirahmati Allah, ada banyak sekali kisah pelajaran hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini ya. Di antaranya yang pertama tentang pribadi Imam Nawawi itu sendiri. Ya, Imam Nawawi ya, beliau itu
dikenal sebagai dengan panggilan Abu Zakaria. Kenapa beliau dipanggil dengan Abu Zakaria? Karena namanya itu Yahya, ya. Kita tahu Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya, sehingga orang kalau ada namanya Yahya itu nama kunyahnya ya dipanggil dengan Abu Zakaria. Padahal sebenarnya Imam Nawawi itu tidak menikah. Ya, tidak menikah dan tidak punya anak. Jadi Imam Nawawi ini memang sejak kecil beliau senang untuk belajar mencari ilmu, belajar mendatangi ke majelis-majelis ulama, terus kemudian membaca berbagai macam kitab-kitab yang memang di Damaskus sangat mudah untuk membeli, untuk mengakses kitab-kitab. Ya, dan beliau punya semangat yang sangat tinggi untuk belajar, ya, baik mendatangi ulama, majelis-majelis ulama maupun belajar dengan membaca kitab-kitab. Dan dari kecil beliau begitu, ya. Beliau tidak suka bermain, sampai oleh teman-temannya itu kadang-kadang dipaksa untuk bermain. Ya, ketika sudah ada paksaan seperti itu, maka beliau keluar bermain sebentar. Setelah itu kembali lagi ke rumahnya untuk tilawah, untuk membaca kitab. Ini yang terjadi pada Imam Nawawi. Dan kemudian beliau punya koleksi kitab yang sedemikian banyak, ya, sampai-sampai di rumahnya itu berjejer kitab-kitab. Dan kalau ada tamu mau datang ke rumahnya, maka beliau harus merapikan beberapa kitab-kitab itu supaya tamunya bisa duduk. Ini bayangkan yang terjadi pada Imam Nawawi, ya. Dan kemudian beliau pun aktif menulis, ya, aktif membuat kitab, ya, dan sangat terkenal di umat Islam, ya, diantaranya apa? Arba'in Nawawiyah, ya, ada 41 hadis pilihan yang menjadi dasar bagaimana seorang muslim itu bersikap kepada agamanya. Kemudian yang cukup terkenal juga adalah Al-Adhkar, ya. Kitab ini berisi berbagai macam zikir-zikir yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terkenal dan sering menjadi pegangan para dai itu adalah kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ini pegangan dakwah bagi para dai. Ini dikarang oleh Imam Nawawi. Terus kemudian juga beliau mensyarah Sahih Muslim, ya, mensyarah Sahih Muslim. Terus kemudian yang juga terkenal di kalangan ahli fikih, ya, beliau juga mengarang Al-Majmu', ya, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Di kalangan ahli fikih, ya, beliau terkenal sekali mengarang kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ya, ini diantara contoh betapa produktifnya seorang Imam Nawawi. Usianya memang tidak terlalu lama, ya. Beliau itu meninggal usianya dalam usia 45 tahun. Tapi dalam usia 45 tahun itu beliau begitu produktif, karya-karyanya masih dibaca, masih jadi rujukan umat Islam sampai sekarang di seluruh penjuru dunia. Ya, jadi kalau berbicara masalah kitab-kitabnya Imam Nawawi itu bukan cuma di Arab saja, di Indonesia, ya, kemudian di belahan-belahan bumi Islam yang lain, kitab-kitabnya Imam Nawawi ini senantiasa menjadi rujukan, ya. Rujukan dalam rangka membina umat, ya, bekal dakwah sekaligus juga untuk panduan hidup seorang muslim. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan adalah tentang keagungan dari Imam Nawawi itu sendiri, ya. Jadi para ulama yang ada di Damaskus saat itu, ya, mereka itu tidak mau mengambil ijma, ya, sebelum ada Imam Nawawi yang masuk ke dalam kelompok mereka. Jadi ada perbedaan-perbedaan pendapat biasa di kalangan ulama, terus kemudian ada ijma menyatukan perbedaan pendapat. Tapi kalau Imam Nawawi itu belum masuk ke dalam kesepakatan ini, mereka merasa belum tidak tenang, ya. Dan kemudian itu disampaikan juga, ditanyakan juga oleh penguasanya, kira-kira ada nggak ulama yang masih belum sepakat dengan pendapat ini, ya. Tapi kemudian mereka mengatakan ada Syekh Muhyiddin An-Nawawi, ya. Syekh Muhyiddin An-Nawawi itu masih belum sepakat dengan fatwa ini, kira-kira seperti itu. Dan ternyata Syekh Muhyiddin Imam Nawawi itu, atau kita kenal dengan Imam Nawawi, ya, beliau memang bersikap independen, ya. Beliau fatwa itu sebenarnya tidak salah, ya. Ketika ada pasukan di satu negeri Islam kemudian akan berperang untuk mengusir pasukan lain kafir yang menjajah negerinya, sebenarnya memang boleh-boleh saja, ya, untuk mengambil harta rakyat bagian dari tambahan bekal perjuangan, ya, bekal berjihad. Akan tetapi beliau melihat ada masalah di dalam urusan ini. Kenapa? Karena yang minta fatwa ini, ya, dia bergelimang harta juga. Ya, yang meminta fatwa seperti ini bergelimang harta. Tadinya miskin, kemudian jadi penguasa, hartanya banyak. Punya 1000 budak laki-laki, semuanya punya emas. Kemudian punya 200 budak perempuan, semuanya punya perhiasan. Loh, kok dalam kondisi yang seperti ini kok malah minta rakyat untuk
menyerahkan hartanya sebagai bekal berjihad bagi dirinya dan pasukannya. Yang ini yang membuat Imam Nawawi merasa tidak tenang dengan fatwa ini. Akhirnya beliau mensyaratkan, serahkan dulu itu semua. Serahkan harta-harta yang kau miliki, kemudian yang dimiliki oleh budak-budakmu, keluargamu. Setelah itu kemudian diserahkan dan masih terjadi kekurangan, ya saya siap untuk mengeluarkan atau menyetujui fatwa bolehnya mengambil harta rakyat sebagai tambahan bekal perjuangan. Ya, dan ternyata ucapan ini tidak disenangi oleh penguasanya, sampai kemudian diusir. Ya, jadi dan Imam Nawawi taat juga. Ya, sekali lagi Imam Nawawi ini seorang ulama besar, ya, beliau taat kepada penguasa ya karena memang ada perintah kan, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, jadi urusan seperti ini dalam urusan keduniaan dipanggil datang, disuruh keluar diusir, beliau juga taat. Tapi dalam urusan ilmu, ya, beliau punya independensi yang luar biasa. Ya, punya independensi, beliau tidak mau disetir kalau melihat ada perkara-perkara yang tidak pas, meragukan hatinya. Ya, beliau mengingkari dan tidak mau mengikuti fatwa atau pesanan fatwa dari fatwa dari penguasa. Sungguh pun kalau melihat konteksnya boleh jadi fatwa itu memang tidak salah, tapi memang beliau melihat ada yang tidak benar di sini. Ini pelajaran yang kedua, ya, semestinya jadi ibrah buat kita semua agar memiliki semangat yang sama dengan yang dimiliki oleh Imam Nawawi. Kemudian yang ketiga, pemirsa channel YouTube yang dirahmati Allah, di antara pelajaran paling penting yang bisa kita dapatkan adalah agar kita bisa meneladani beliau, ya, bisa meneladani beliau dalam urusan ini. Kita bersikap independen berdasarkan ilmu yang kita miliki dan tidak kemudian tunduk kepada keinginan dari penguasa. Ya, jadi dalam situasi rumit, dalam situasi chaos, dalam situasi krisis, ya, maka kita perlu menomorsatukan rakyat. Kita perlu menomorsatukan rakyat, menomorsatukan umat, dilindungi dari kejahatan pihak luar maupun dilindungi dari kesalahan-kesalahan atau kepentingan motif-motif pribadi yang dimiliki oleh penguasa. Ya, jadi kita harus melindungi hal seperti itu. Ya, jangan kemudian dikorbankan rakyat itu, dan kita memilih bersikap independen, bersikap kritis. Ya, jadi, misalnya ada sebuah perusahaan, katakanlah misalnya ada sebuah perusahaan mengalami bangkrut, maka punya banyak opsi, diantaranya apa? Diantaranya PHK, dan itu memang sah-sah saja. Ya, tetapi kalau kita termasuk orang-orang yang dimintai pertimbangan, semestinya kita kritis, ya. Memang PHK boleh saja, tapi kita melihat, ya, gaji direksinya masih begini, gaji komisarisnya masih seperti ini. Kok tiba-tiba melakukan pemotongan terhadap gaji karyawan, bahkan akan mem-PHK mereka. Jadi ini tentu mencederai rasa keadilan yang seperti ini. Semestinya apa? Semua gaji itu dipotong dari level pimpinan sampai bawahan. Jadi mereka merasakan hal yang sama, memang sedang ada situasi krisis dalam organisasi atau dalam perusahaan mereka. Ya, contoh lain misalnya yang terjadi di Indonesia saat ini, ya, ada musibah, ya, COVID-19, terus kemudian tentu saja pemerintah membutuhkan dana yang luar biasa banyak, dan kemudian akan mengambil berbagai macam instrumen, ya, ada utang, ada dana haji konon mau dipakai, ya, terus kemudian membuka pos bantuan dari rakyat dan lain-lain. Yang seperti ini dalam situasi krisis sebenarnya masuk akal, ya, tetapi mungkin boleh jadi kita melihat ada hal-hal yang kurang pas, ya. Kenapa? Karena ternyata ada dana yang banyak yang semestinya digunakan untuk menolong masyarakat, malah kemudian dialihkan untuk urusan atau proyek-proyek yang tidak berdampak langsung ke masyarakat, ya. Jadi dalam hal seperti ini semestinya kita bisa kritis meneladani dari Imam Nawawi, ya. Kita melihat situasinya itu bukan hanya pada situasi ansih, tapi melihat aktor-aktornya, dan kita perlu mendorong adanya keteladanan, ya, keteladanan dari mereka. Dan kalau keteladanan ini sudah dilakukan, ya, dalam rangka untuk membantu negara, dalam rangka untuk membantu umat menyelamatkan dari krisis, ya, dan kemudian masih kurang, boleh kemudian dana-dana umat itu digunakan, ya, boleh dana umat. Tapi tidak boleh kalau dana umat digunakan, harta rakyat diambil sementara mereka masih masih tenang dengan urusan-urusan proyek, dengan urusan-urusan masalah harta kekayaan, seolah-olah mereka tidak termasuk pihak-pihak yang ditimpa oleh krisis, ya. Padahal ketika rakyat menderita, semestinya pemimpin juga merasakan hal yang sama, ya. Pemimpin itu pelayan bagi rakyatnya, sayyidul qaumi khadimuhum, ya. Moga-moga bermanfaat pembahasan ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.